Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Ibrahim Fauz, mahasiswa PGMI semester 4. Di sini kakak akan mencoba mendongeng lah tentang Nabi Ibrahim dan anaknya, yaitu tentang eh, menjelang hari raya Idul Adha nih kan. Idul Adha itu eh, peristiwa disembelihnya Nabi Ismail ya yang tidak jadi. Nah, di sini kakak ingin bercerita sedikit nih. Hmm, Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dengan istri mudanya yaitu Siti Hajar. Nah, Siti Hajar adalah budak yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas persetujuan Siti Sarah, akhirnya Nabi Ibrahim mau menikahi Siti Hajar. Nah, awal mulanya itu. Nah, setelah menikah dengan Nabi Ibrahim, Siti Hajar akhirnya mengandung. Namun, ia menyembunyikan kandungannya dari Siti Sarah yang sudah lama menikah. Tapi, belum juga dikaruniai seorang anak. Sekeras apapun Siti Hajar menyembunyikan kandungannya, akhirnya terungkap juga rahasia tersebut. Dari rahim Siti Hajar, lahirlah seorang anak laki-laki kemudian diberi nama Ismail. Nah, setelah kelahiran Ismail, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim membawa pergi Siti Hajar dan Ismail ke Mekah. Nah, maka Nabi Ibrahim memenuhi perintah itu dan ia pun pergi membawa keduanya ke Mekah dengan tempat yang nantinya akan dibangunkan Ka'bah. Nah, jadi Siti Hajar dan Ismail itu diajak ke Mekah oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Terus Siti Hajar begitu cemas dan sedih ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkannya seorang diri bersama anaknya yang masih kecil. Di tempat yang begitu sunyi, senyap, tidak ada orang sama sekali kecuali hanya pasir dan batu. Seraya merintih dan menangis, ia memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim alaihissalam sambil memohon belas kasihannya, meminta agar ia tidak ditinggalkan seorang diri di tempat yang begitu hampa. Tidak ada seorang manusia sama sekali, tidak ada binatang, tidak ada pohon, dan air mengalir pun juga tidak terlihat di tempat itu. Sementara itu, ia masih bertanggung jawab untuk mengasuh anak kecil yang masih menyusu kepadanya. Lalu, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun kembali ke negeri Syam pada istri pertamanya yaitu Siti Sarah. Nah, Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya dan sampai pada sebuah bukit. Nabi Ibrahim tidak dapat melihatnya lagi. Nabi Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah, lalu berdoa untuk istri dan putranya dengan mengangkat kedua belah tangannya. Jadi berdoa gini kepada Allah gitu. Nah, Siti Hajar langsung menyusui Ismail dan Siti Hajar minum air persediaan yang dibawanya. Hingga suatu ketika Siti Hajar kehabisan air. Beliau sangat kehausan sehingga air susunya pun kering. Dia memandang kepada Ismail sang bayi yang sedang meronta-ronta kehausan. Dalam usahanya mencari air, Siti Hajar berlari ke sana kemari sampai ke Bukit Syafa dan Marwah. Nah, jadi Siti Hajar itu berlari-lari mencari air dari Bukit Syafa sampai ke Marwah bolak-balik terus gitu. Ia sangat berharap bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menolongnya. Namun hanya batu dan pasir yang ditemuinya di sana. Lalu dari Bukit Safa itu ia melihat bayangan air yang mengalir di atas bukit. Kemudian berlarilah ia ke Bukit Marwah. Namun setelah sampai di sana, yang dikiranya air ternyata hanya bayangan. Kemudian ia mendengar ada suara yang memanggilnya dari Bukit Syafa. Pergilah ia ke Bukit Syafa, namun setelah sampai di Bukit Syafa, ia tidak menjumpai siapa-siapa. Siti Hajar terus mendengar suara yang mengarah pada tempat di mana bayinya Ismail dibaringkan dalam keadaan menangis sambil beronta-ronta dan menghentak-hentakan kakinya. Tiba-tiba di dekat Ismail berbaring memancarlah mata air. Melihat mata air tersebut, Siti Hajar langsung beralih tergesa-gesa untuk menampung air tersebut. Disebutlah air yang berlimpah itu dengan sebutan Zam-Zam yang artinya berkumpul. Nah, jadi sejarah air Zam-Zam juga itu dari sini. Nah, melihat air yang berlimpah, Siti Hajar sangat gembira.
Beliau langsung membasahi bibir putranya dengan air tersebut. Seketika wajah putranya terlihat sangat segar, begitu pula dengan Siti Hajar. Air tersebut berubah menjadi telaga dan sampai saat ini disebut dengan Telaga Zam-Zam. Usaha Siti Hajar mencari air tidak sia-sia. Beliau kesana kemari agar mendapatkan air hingga akhirnya sampai di Bukit Syafa dan Marwah. Hingga saat ini berjalan kaki dan dari Syafa ke Marwah dijadikan sebagai salah satu rukun haji yang disebut syai. Nah, rukun-rukun haji juga dari cerita ini. Contohnya yaitu lari-lari kecil dari Bukit Syafa ke Marwah. Nah, ketika Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim sangat gembira. Namun kegembiraan itu tiba-tiba buyar karena perintah Allah lewat mimpinya. Nabi Ibrahim dapat mimpi bahwa ia itu harus menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Awalnya Nabi Ibrahim sangat sedih menerima mimpi itu. Nah, namun mimpi seorang nabi merupakan salah satu dari cara Allah menurunkan wahyu kepadanya. Jadi perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengetahui perintah itu, Ibrahim duduk dan termenung memikirkan ujian dari Allah yang begitu besar tersebut. Sebagai seorang ayah yang baru saja dikaruniai seorang putra setelah puluhan tahun didambakan, tiba-tiba harus jadikan kurban dan harus direnggut oleh tangan ayahnya sendiri. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada putranya tersebut. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang mimpinya, Nabi Ismail alaihissalam tanpa keraguan sedikit pun mengatakan kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Nabi Ismail, dibaringkan ia di atas lantai. Lalu dia ambillah parang tajam yang sudah tersedia dan sambil memegang parang di tangannya. Kedua mata Nabi Ibrahim alaihissalam masih tergenang air berpindah memandang wajah putranya dan ke arah yang mengkilap di tangannya. Seakan-akan pada saat itu beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di satu pihak yang lain. Pada akhirnya dengan memejamkan matanya, Nabi Ibrahim meletakkan parang pada leher Nabi Ismail alaihissalam dan penyembelihan dilakukan. Tiba-tiba malaikat Jibril datang mengangkat Nabi Ismail alaihissalam dan digantikan dengan seekor kambing yang sangat besar dan gemuk. Nah, jadi sejarah air Zam-Zam, terus rukun-rukun haji dan juga penyembelihan hewan kurban itu ada di sini di cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, mungkin cukup sekian cerita dongeng dari kakak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.